Kita mulai ya. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Kayaknya Abi ini nggak dengar deh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Abi dengar suara kita nggak, Bi? Alhamdulillah. Iya. Ya udah, dimulai ya, Bi. Oke. Apa yang mau dimulai? Bingung ini. Mari kita mulai, guys. Jadi pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mbak. Hari ini, sebelum kita memulai diskusi tentang COVID-19, marilah hendaknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, rekan-rekan sekalian, di sini kita akan mendiskusikan tentang COVID-19. Temanya tetangga atau rekan atau teman yang pernah mengalami COVID-19 atau pernah terkena COVID-19, terpapar COVID-19. Nah, sebelum itu mari kita memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, perkenalkan saya Nurlailatul Usria sebagai host di sini dan narasumber kita yang pertama, silahkan Abi Fandi memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ala Muhammad. Saya Muhammad Irfandi. Saya terpisah oleh tembok sama Mbak Nurul Lailatul Ursyah. Oke, cukup. Monggo yang lain memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lydia Kristiani. Oke, yang lain monggo. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Oke. Perkenalkan, nama saya Deva Fadli. Oke, Mas Deva. Barakallahu fikum semuanya ya. Jadi Abi, jadi rekan-rekan di sini saya biasanya manggil Pak Fandi ini Abi. Jadi Abi ini teman-temannya Ella semua. Nah, di sini kami akan mengajak Abi untuk mendiskusikan tentang bagaimana sih rasanya pernah terpapar oleh COVID-19. Dan di sini intinya sharing-sharing aja, bisa sharing-sharing santai buat tugas kami. Sebelumnya terima kasih Abi sudah berkenan membantu kami. Jadi baiknya kita mulai ya pertanyaannya. Pembahasan pertama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Abi menjelaskan dari kronologis awal atau bagaimana? Dijelaskan kronologisnya aja sesuai fakta Abi. Sesuai ini pertanyaan dari kami. Oke. Ya. Silakan. Tafadhol. Yang pertama, Ella mau tanya nih, Bi. Pertama kali yang dirasakan ada yang aneh gitu, seperti apa? Pertama kali yang dirasakan di tubuh itu apa?
Sebenarnya. Untuk pertama, dia ada 3 tahapan ya. Kalau yang Abi rasakan ada 3 tahapan. Yang pertama itu hari Ahad. Hari Ahad itu hari Minggu. Abi tenggorokan kayak apa ya? Kayak pengen batuk aja, cuma gatalnya itu berlebihan, lebay gatalnya ya. Ini virus lebay sebenarnya. Di situ habis itu gatal doang, tanpa panas. Hari Senin baru panas sampai hari Selasa siang. Oke, hari Selasa siang itu yang pertama dirasain. Terus Selasa siang sampai hari Rabu, alhamdulillah suhu badan nurun, balik 35, sekian. Cuman hari Kamisnya itu tuh Abi keluar biasa ya. Jadi kan hari Senin udah feeling aja sih nggak enak gitu kan. Karena ada anak juga, ada Umi di rumah. Abi pindah ke rumah sebelah. Jadi Abi sudah isolasi mandiri itu di hari Selasanya. Udah sendiri aja. Setelah itu belum swab. Habis itu pindah ke sebelah, hari Kamis, kita lanjutkan yang tadi, hari Kamis, Umi itu taruh parfum di depan, seperti ambil makan, terus minum, makan doang ya, sama vitamin. Habis itu, Abi semprotin parfum di sini. Dikit aja, gitu kan. Maklum guys, 3 hari nggak mandi ya, karena masih dingin gitu. Habis itu Abi kan senengnya parfum yang nggak pakai alkohol. Dan itu bibit asli ya, bibit asli memang dari sana. Terus itu baunya nyegerak banget. Tetapi hari itu qadarullah itu nggak punya bau sama sekali. Barulah swab, habis swab. Nah, sampai di situ dulu. Itu yang dirasakan di awal. Lanjut. Ya, selanjutnya sebelumnya tuh Abi habis dari mana? Apa dari banyak kerumunan atau dari acara apa atau apa gitu yang yang menyebabkan terkena atau terpaparnya virus itu? Kalau kerumunan itu kan banyak orangnya. Cuma kita tetap jaga jarak waktu itu. Nah, jadi Abi sendiri kan aktivitasnya alhamdulillah lumayan ya. Lumayan asik banget itu setiap harinya. Jadi Abi nggak tahu kenanya itu di mana. Tapi kalau kita lihat lagi di kata diagnosa sama ini ya dari mama ahlinya, mungkin Abi itu udah kena seminggu yang lalu. Karena masa inkubasi itu adanya seminggu yang lalu sebelum Abi batuk. Jadi Abi belum tahu. Itu doang. Kalau untuk kerumunan mungkin Abi juga berkerumunan, tapi juga jaga jarak secara protokol ya. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya yang lain, monggo kalau mau tanya-tanya, guys. Iya, saya. Ini Bi, Erna mau tanya, Abi sempat merasakan panik atau tidak pas awal gejalanya? Panik enggak sih. Kalau panik sendiri itu enggak. Cuman lebih kepada protek sama diri sendiri karena Abi punya anak umur 4 tahun. Dan Umi qadarullah juga pernah ada riwayat asma. Jadi Abi protek aja sama diri sendiri supaya mereka tidak kenapa-napa gitu loh, tidak dipindah. Karena kan lumayan ya, yang namanya virus ini fitnahnya ya, yang bukan atau apa. Untuk awal Abi tidak takut, sampai Abi swab, Abi dinyatakan positif, Abi bilang apa? Alhamdulillah. Bilang apa? Cuma 15 kemudian baru kepikiran istri sama Anissa. Nah, di situ baru mulai paniknya timbul. Aduh bagaimana ini. Akhirnya Abi putuskan di hari Kamis itu sore, mereka setelah Bada Asyar, kedua-duanya swab. Qadarullah, Uminya juga positif. Terus siapa?
Anisanya alhamdulillah negatif. Habis itu Abi baru pecah itu, udah mulai tangisnya udah mulai keluar. Cuman habis itu Abi sujud syukur. Kalau Anissa negatif. Udah Abi bilang sama istri Abi, kita pukul rata semua kalau kita positif. Sudah. Isolasi mandiri masing-masing. Itu doang. Jadi paniknya pas itu sama sesak. Nanti Abi ceritain yang sesaknya ya. Ini Erna mau tanya satu lagi ya, Bi. Oke. Memutuskan untuk swab pada saat dan hari apa pas gejalanya itu? Abi memutuskan untuk swab di pas hari keberapa? Oke, kalau kita hitung sakitnya ya, mulai dari tenggorokan, yang lain tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis hari keempat. Hari keempat. Maksudnya hari keempat. Lanjut yang Halo. lainnya. Ya, Deva nggak mau? Ya, Mas Abi, untuk selama siuman apa saja yang dilakukan seperti aktivitas apa saja untuk memperkuat imun tubuh? Gimana Mas Deva? Selama siuman apa saja yang dilakukan seperti Izin Deva mungkin isoman. Oh ya, selama isoman apa saja yang dilakukan? Nah, terus seperti apa aktivitas yang dapat untuk memperkuat imun tubuh? Oke. Yang pertama bukan Mas Abi ya. Abi itu bapaknya Anissa, Mas itu Mas ya. Itu yang pertama Mas. Kalau isolasi mandiri yang Abi lakukan itu yang pertama tuh perbanyak istighfar ya. Perbanyak istighfar karena tanpa izin Allah pun virus tuh nggak bisa masuk badan kita. Dan ini berkah besar banget bagi Abi dan keluarga. Virus ini ya. Karena virus ini datangnya dari Allah, Allah yang ciptakan. Itu yang pertama. Yang kedua yang Abi lakukan, yang tadi pertama istighfar, yang kedua berserah diri kepada Allah, karena hidup dan matiku dan sholatku hanya untuk Allah. Apapun itu, bismillah. Cuma tujuan kita adalah berdoa dan ikhtiar. Yang ketiga, Abi siapkan amunisi. Kayak seperti madu, habatus sauda. Ini bukan merek ya, tapi nama jenisnya ya tanamannya. Ada madu, ada habatus sauda, ada husnul hindi, terus ada kalau di mediknya itu ada paracetamol, ada bla 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 bla. Juga kalian supaya tahu ya, Abi pribadi itu punya COVID-nya. Abi punya tekanan darah tinggi, punya asam lambung. Jadi Abi nggak bisa makan vitamin C. Itu lebih menyeramkan ya, lebih menyeramkan maksudnya kalau kita nggak berserah diri pada Allah itu seram sekali. Habis itu Abi melakukan yang pertama sekali yang dibangun itu adalah mindset, pola pikir. Pola pikir kalau kita nggak kenapa-napa, kalau kita aman, tetapi kita perbaiki pola hidup. Seperti berjemur, olahraga kecil, nggak boleh olahraga besar ya, olahraga kecil aja. Kecil. Dan itu Abi ngelakuinnya hampir setiap hari. Bahkan sampai detik hari ini juga Abi juga ngelakuin. Itu untuk menaikkan imun. Terus makan yang tepat, jangan sampai perut kosong. Karena Abi juga punya asam lambung. Dan itu ternyata yang pertama kali diserang itu ternyata lambung. Lambung bener itu. Untuk COVID kali ini ya. Nggak tahu di COVID ini sampai S2, sampai S3 kita nggak tahu ya. Yang jelas itu. Pertama, mindset, pola pikir, perbanyak istighfar, mindset, habis itu baru dengan yang inputnya adalah dengan herbal dan obat-obatan. Tapi herbal sama obat-obatan nggak boleh digabung ya. Jaraknya 2 jam. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya, apa saja yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi selama terpapar COVID-19? Setiap orang itu beda-beda, Mas Deva. Kayak Abi nggak bisa minum vitamin C. Abi cuma bisa minum vitamin yang lain ya. Cuman Abi tidak mau putus asa di situ.
Abi makan nasi dulu, habis itu baru Abi minum makan apel atau enggak pepaya, karena ada vitamin C. Dan Abi percaya sekali kalau ciptaan Allah itu tidak ada yang mudarat bagi badan kita kecuali itu tidak halal dan baik, ya. Makanya Abi coba itu. Nah, kalau bagi Abi sendiri, Abi tidak mengonsumsi vitamin C secara medis ya, kimia Abi tidak minum. Apalagi yang namanya yang dicari orang dengan botol kuning itu kemarin, itu Abi nggak konsumsi itu. Umi yang konsumsi itu. Nah, jadi yang Abi konsumsi tetaplah apa yang diajarkan Rasulullah SAW, herbal-herbal, terus lebih perbanyak, jangan kali minum air dingin. Jadi air hangat ya. Apalagi nih anak-anak muda sekarang ini tuh sering batuk-batuk tuh. Duduk batuk. Jangan panik, minumnya air panas aja tuh. Tinggalkan air dingin dulu tuh. Itu doang. Tapi kalau untuk yang Abi hindarin lagi itu adalah obat-obat kimia yang memancing tensi agak naik. Nah, itu doang, nggak ada yang lebih, nggak ada yang terlalu dilebihkan. Oke, Deva lanjut. Oke, lanjut. Terima kasih. Kalau belum cukup ya. Ya, terima kasih. Saya akan menyambung pertanyaan dari rekan saya, Bi. Saya mau bertanya. Satu keluarga siapa aja yang positif dan siapa aja yang negatif? Alhamdulillah, Abi bertiga. Ada Umi, ada Anissa. Yang tidak negatif itu yang negatif itu anaknya Abi. Yang positif laki bini. Oke, selanjutnya Lid. Oke, selanjutnya saya akan kasih pertanyaan lagi. Setelah itu, setelah tahu bahwa positif, langkah pertama yang diambil sama Abi apa? Oke, tadi Abi sudah jelaskan di awal sebelum Abi tahu ikut swab, Abi swab itu Abi itu sudah isolasi mandiri duluan di rumah sebelah 2-3 hari sebelumnya kalau nggak salah ya. Itu. Terus kalau pas sudah tahu swab itu malah Abi ini lebih tenang ya, lebih tenang. Memang ada sedikit kadang-kadang panik karena nanti ada Abi akan ceritakan nanti fase namanya apa ya, kayak sesak mau sembuh tapi baru sesaknya datang terakhir. Nah itu yang bikin panik juga itu doang. Next, lanjut apa? Terima kasih, lanjut. Selanjutnya Ella mau sambung nih, Bi. Bi sempat ngerasa jenuh atau stres gimana ya, dalam artian kan isolasi mandiri, Ella tahu sendiri, Abi isolasi mandirinya lama banget sampai kalau nggak salah 3 mingguan. Nah itu Abi pernah ngerasa jenuh nggak sih sama keadaan ini gitu? Keadaan ini, Masya Allah. Ya, jenuh. Kalau jenuh apa ya? Jenuh nggak ada sih ya. Nggak ada sedikit pun jenuh karena Abi di isolasi mandiri itu tuh apa ya? Support dari orang-orang sekeliling. Supaya kalian tahu, COVID-19 virus ini bukan aib. Ya, bukan aib. Teramkan di dalam hati ini bukan aib. Kita nggak tahu ya siapa keluarga kalian, teman kalian, kita nggak tahu tuh kalau ada yang terkena itu. Tetapi masyarakat di tempat Abi tinggal ini malah support. Jadi mulai hari pertama malamnya mereka sudah supply bla 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 sampai kita Masya Allah, Alhamdulillah kita udah enak sendiri jadinya. Makanya Abi minta stop di hari keempat, Abi minta stop di supply. Gitu. Udah enak banget. Terus mereka melakukan kita itu sebagai saudaranya sendiri. Jadi tidak ada kepanikan, tidak ada kejenuhan. Yaitu
Mungkin Abi nggak tahu kalau Abi ada di rumah sakit waktu itu, mungkin lebih panik lagi ya kan, karena kita nggak bisa kemana-mana. Maksudnya dalam arti nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa buka pintu, kita nggak bisa berjemur, mungkin kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu Abi ngapain mikir ke sana, dan jujur tidak ada rasa jenuh. Abi masih bisa lihat Ella, lihat Mala, lihat Anissa, lihat tetangga sebelah, dan mereka semua tidak ada rasa takut. Itu yang dincamkan. Kalau mereka ada rasa takut, berarti itu berpengaruh besar terhadap pasien. Psikologinya terganggu pasti. Tapi santai aja, Abi, Abang, Bapak, lewatnya santai aja. Cuman kita memang jauh banget jaraknya lah ya, sampai 4 meter, 5 meter ya. Emang jauh-jauh banget gitu. Jadi kita los aja gitu. Oke, lanjut. Ella mau lanjut lagi nih, Bi. Dari awal Abi merasakan gejala-gejala mau terpapar COVID sampai akhirnya positif, sampai melakukan isoman, sampai akhirnya sembuh. Nah, gejala-gejala apa yang paling bagi Abi itu paling berat di tubuh Abi? Paling menyusahkan, ibaratnya paling meresahkan, seperti itu. Oke, sebentar ya. Abi masuk dulu. Sebentar aja, 3 menit. Oke. Gejala apa tadi lah? Yang paling berat itu apanya? Yang paling bagi Abi itu paling berat gejalanya di waktu mengalami terpaparnya COVID-19 itu. Gejala yang paling berat itu apa ya? Mindset. Sedikit aja tuh, karena fitnahnya besar banget ya. Sedikit aja itu langsung kepikiran. Gitu. Jadi Abi kayak bener, memang paling lebay sedunia dah hari itu pokoknya. Oh ini begini nih, langsung mindsetnya langsung berubah, pola pikir berubah. Itu yang paling parah itu adalah pola pikir. Sama hati, makanya perbanyak istighfar ya. Karena asal mula dari itu semua tuh pasti dari perut sama hati ya. Satu jengkal ini nih. Itu berdebar-debar, udah mulai. Nah, terus kalau gejala yang kedua yang paling berat itu adanya itu di sesak. Jadi, Abi sudah isoman 14 hari. Waktu itu kalau nggak salah. Bukan 14 hari, masih dalam keadaan isoman. Iya, dalam keadaan isoman. Abi itu olahraga di depan. Udah mulai agak olahraga berat ya. Habis itu Abi masuk, terus makan, bla 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 bla. Sholat asar itu sudah mulai kerasa tuh. Santai aja. Habis setelah itu maghrib baru sesak banget. Dan itu kayak gini. Ini. Udah sesak banget tuh. Habis itu Abi nggak panik, berusaha nggak panik gitu. Bisa nurunin paling 5% ya. 5%. Habis itu Abi bawa sujud panjang. Habis itu Abi terapi PAZ, pengobatan akhir zaman. Abi terapi sendiri, terus Abi sujud panjang-panjang, Abi coba batukin. Jadi pura-pura batuk. Sampai akhirnya batuk itu benar-benar kejadian dan lendir itu keluar dari mulut. Nah, itu. Hidung tuh mampet ya. Dan itu habis itu wah udah lumayan ya. Maksudnya banyak banget lendir yang keluar. Nah, di situ alhamdulillah Allah kasih nikmat, napas kebuka, sesek hilang semuanya. Masya Allah, minum air hangat. Serius. Abi bawa sujud panjang, jadi panjang sujudnya, badannya agak dipanjangin, tangannya dibuka, habis dibatukin. Batuk-batuknya baru keluar. Itu yang Abi lakukan. 2 hal itu yang paling berat. Yang pertama adalah pola pikir, yang kedua itu adalah badai paru-paru. Nah, badai paru-paru itu yang menurut Abi itu yang bikin panik besar itu doang.
Next. Ini, Bi, ini pertanyaan terakhir ya, Bi ya. Oke. Saran dari Abi untuk kita semua biar agar terhindar dari COVID-19. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi. Abi bukan pakar. Abi cuma hanya bisa memberikan apa yang Abi rasakan, apa yang Abi lakukan waktu itu ya. Yang pertama, ingat, virus ini nggak bakalan hilang kecuali atas izin Allah. Ya, tubuh kita butuh virus, tubuh kita butuh bakteri. Ya, virus ini nggak bakalan hilang kecuali atas izin Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita itu milik Allah. Kalau Allah kasih, terima. Ya kan? Kalau Allah nggak beri, ya sudah, jangan diminta-minta. Ya kan? Yang ketiga, protek pada diri sendiri. Oke, apa itu protokol kesehatan, pola hidup nih anak-anak muda. Abi pernah muda, tapi kalian belum pernah tua. Bukan tua sih, berumur sedikit. Ya, ingat kalian masih muda dan sering cenderung begadang. Tinggalin, pulang habis sholat isya tidur. Yang non muslim habis baca kitab tidur sudah. Istirahat saja, pola pikir sama itu berpengaruh sama istirahat ya. Terus tadi sampai 3 ya, 4 masuk 4 itu adalah pola istirahat ya. Terus berikutnya itu adalah makan. Jangan sampai telat, walaupun hanya sedikit. Gumpal tuh kurang-kurangi jajan yang instan. Yang berikutnya, siapkan madu itu di rumah tuh penting. 1 hari minimal 3 sendok. Madu aja. Itu nasihat sama Abi. Yang berikutnya, tetap jangan panik, jangan pernah menyepelekan apapun itu. Karena ini semuanya atas kehendak Allah. Jangan disepelekan. Nggak ada COVID, ini begini, ini begitu, ini begitu. Kita bukan ahlinya, kita bukan pelakunya, kita bukan apa, kita cuma penderita. Kok kita, Abi cuma penderita. Ya, jangan sampai kalian ini berapa orang? Berempat nih. Ya kan? Abi minta swab hari ini pasti ada yang positif. Ya. Sekarang di rumah saja, kalau mau keluar asal ada yang penting-penting sekali, habis itu makan yang banyak. Ya. Jangan sungkan bilang sama tetangga, jangan sungkan bilang begini, apa-apa. Ya. Kayak Ella itu. Pokoknya makan, jangan mikirin gendut deh. Ntar dulu deh. Jangan takut gendut, nggak apa-apa dulu deh. Ya. Oke, mantap ya. Insya Allah ilmu ini bermanfaat. Jangan pernah tinggalkan zikir pagi dan zikir sore. Jangan tinggalkan sholat. Ya, perbanyak istighfar. Kita orang banyak dosa. Ya, Pak Bi. Nah, di sini di antara teman-teman Ella ini juga pernah ada yang 1 orang yang merasakan atau terpapar COVID-19. Namanya Alumni. Lydia Kristiani. Gimana, Lid? Kamu Mana dia? boleh sharing awal pertamanya kamu terkena COVID itu bagaimana? Coba kamu sharing di sini. Kita sharing. Saya pernah terpapar waktu awal COVID. Itu kan Dulu di daerah awal COVID yang pas STTKD juga dipulangin karena kita juga asrama jadi dipulangin. Lalu saya balik dan pada saat saya balik itu di daerah di Batam itu juga tinggi dan zonanya zona merah. Dan keluarga kita sebenarnya tuh nggak ada keluar kemana-mana. Kita tuh kayak karena LPG kan sulit gitu kan, jadi kita kayak ngantri LPG. Jadi pertama kita sekeluarga tidak mempunyai kayak gejala suatu apapun, tapi karena ibu saya mempunyai penyakit bawaan kayak jantung gitu kan, jadi ibu saya duluan yang merasakan efeknya gitu. Lalu itu pas taunya kita gejala itu, kita taunya karena saya sering ngantri LPG.
kayak beli LPG gitu gas yang 3 kilo. Jadi tuh kayaknya yang saya pikirkan itu dari saya deh awalnya, soalnya kan saya terus yang antri LPG gitu. Lalu ibu saya tuh kayak ngerasain, sesak, kayak penciumannya tuh hilang gitu kan. Lalu dia bilang ke saya, "Lydia," dia kan masak, kan seorang ibu kan masak kan pagi-pagi hari gitu. "Lydia, eee, kamu ngerasain nggak ini rasa apa?" Dia gitu. Loh kok ibu saya nggak ngerasain apa-apa gitu kan. Tapi pada saat waktu itu, ibu saya tuh belum ngeh kalau dia tuh gejala Covid gitu. Saya langsung kayak berpikir, "Loh kok nggak ada ngerasain apa-apa?" Gitu kan. Oke. Langsung pada saat itu juga saudara saya ada di rumah sakit bagian Covid. Saya langsung hubungin saudara saya tanpa orang tua saya tahu, soalnya saya takut dimarahin gitu kan. Soalnya orang tua saya tuh parnoan, takut kayak ambulan datang tiba-tiba ke rumah gitu kan, dia takut. Jadi itu saya langsung kayak telepon diam-diam gitu. Kita juga pada saat itu satu rumah nggak tahu kalau kita tuh udah terpapar gitu kan. Yang saya takutkan, si ibu aja, soalnya si ibu kan punya gejala gitu. Itu saya kayak telepon saudara saya yang bagian Covid di rumah sakit, saya jelasin dari awal dan akhir dari awal saya terpapar sampai sekarang saya kayak gejalanya saya cerita semua dan saya cerita juga gejala yang ibu saya alami, gitu. Jadi saudara saya langsung kayak kaget gitu, "Kalian kemana? Kok nggak ikutin protokol atau nggak apa?" Gitu kan. Jadi saya langsung cerita, "Enggak deh Kak, mama tuh nggak ada keluar ke mana-mana," saya bilang. "Jadi kalian kemana?" Beberapa hari ini tuh saya tuh ngantri gas, saya bilang kayak gitu. "Antri gas di mana?" Dia bilang, "Di Padan saya cuman ngantri gas itu di RT loh, kayak bagian RT gitu, dekat samping RT." Berarti RT-nya sudah kena gitu kan. Ke kloster ya. Iya, tapi RT-nya juga nggak tahu kayaknya kalau dia terpapar gitu. Langsung, saudara saya kayak, langsung tapi kita nggak diangkat sama ambulan, Pak, pada saat waktu itu. Kita kayak sembunyikin gitu, satu daerah itu juga nggak tahu kalau kita tuh terpapar gitu. Soalnya ibu saya nih parnoan gitu. Ketika Betul. saudara saya rumah sakit tahu kalau kita terpapar, kita kayak dikasih obat, saya yang ngambil obat dari rumah sakit, dia kayak, ngasih obat obat ini, obat yang pasien yang terkena papar Covid yang di rumah sakit tuh untuk kita. Oke. Heeh, dia ngasih. Lalu tuh dia kasih kayak arahan jangan keluar, dia ngasih juga kayak, minum ini, obat ini harus dikonsumsi berapa kali, dia ngasih saran-sarannya. Lalu kita swab mandiri, dia datang ke rumah, ternyata semua kita yang ada di rumah itu, yang di rumah itu kita udah terpapar. Kita sudah terpapar dalam satu rumah. Lalu pada saat itu apa, Pak? Terpapar berjamaah ya. Iya, kita terpapar tanpa kita tahu. Yang kita takutkan itu ibu saya, soalnya ibu saya itu punya gejala penyakit bawaan. Kan itu kan sangat bahaya. Lalu ya kita kayak ngelakuin kayak minum obat rutin, kayak kita di rumah itu kayak menyediakan jeruk, kita sering konsumsi jeruk, lalu tuh air hangat jeruk gitu, habis itu madu, sama kelapa muda, sama vitamin C juga, sama orang tua kita kan udah tua ya, soalnya orang tua saya umurnya 50 ke atas. Jadi kita kan takut juga, jadi mereka tuh konsumsi bawang putih mentah mereka makan gitu. Udah kayak orang ini aja Tionghoa ya, makan bawang putih mentah. Soalnya udah tua banget kan, takut juga kalau udah sesak napas gitu. Oke, di akhir perjalanan apa yang kalian rasain sih? Kita sih, sembuhnya itu nggak sampai lewat dari 14 hari sih. Kita, Itu betul.
Apa Pak? Itu betul itu. Iya, kita ngelewatin COVID itu bareng-bareng sama keluarga karena dukungan keluarga juga, doa juga, bantuan dari keluarga juga, support dari keluarga ataupun orang sekitar. Kita nggak sampai 14 hari. Iya. Habis sedikit cerita dikit ya. Boleh, Oh Abi? iya boleh. Tadi Mbak Ella itu mengatakan Abi itu isolasi 3 minggu lebih. Ella. 3 minggu lebih. 3 minggu lebih. Kenapa? Abi itu sebenarnya sembuh itu sudah hari ke-10. Ya kan? Hari ke-10 Abi sudah sembuh. Nanti hari ke-16-nya baru dapat surat dari puskesmas. Itu sebenarnya telat ya, karena puskesmas sudah banyak yang kena COVID juga. Karena admin itu terpapar. Jadi yang buat surat nggak ada. Jadi terbengkalai 3 hari. Jadi gini, kenapa sih kok Abi sampai 3 minggu lebih, sementara kan yang dicanangkan cuma 14 hari ya. Tadi ada kata kuncinya adalah protect. Abi protect itu diri Abi sendiri untuk kebaikan semuanya. Jadi Abi nggak kemana-mana, masih ada di rumah, masih apa-apa, pokoknya masih dibantuin juga, terus sama teman. Jadi memang Abi ngerasa bener-bener aman di diri Abi sendiri, untuk keluarga Abi dan untuk masyarakat, baru Abi putuskan bawa motor yang dalam keadaan bensinnya habis. Karena lupa beli bensin dan bannya sudah 3 minggu itu sudah kempes ya. Baru keluar dan mereka itu masih. Dan Masya Allah, Bu RT, Pak RT itu tahu nggak? Biasanya jarak 3 meter, 4 meter langsung dekat. Saya bilang, Ibu nggak takut? Saya bilang, enggak. Karena Pak Fandi orangnya protek sama diri sendiri dari pertama kali COVID, tapi juga Satgas di kampung ya, di daerah sini. Itu. Jadi yang penting jangan merasa diri kita udah kena COVID, terus udah 14 hari kita langsung buka masker, buang masker, terus keluar ngawur. Jangan. Protek sama diri sendiri. Kalau kita tanpa masker, berarti kita adalah manusia yang paling egois, membiarkan orang lain sakit. Jangan. Ingat, ada ikhtiarnya adalah pakai masker. Itu. Di Batam ya? Iya Pak, saya di Batam. Oh, saya Pekanbaru Riau. Oh, Udah sekampung nih, lah. udah kampung ya Pak. Oke, siapa lagi yang pernah kena? Ella, bagaimana? Ella pernah kena nggak? Alhamdulillahnya enggak sih, Bi. Tapi kan nggak tahu juga kan. Katanya kan Ya. ada yang OTG seperti itu. Tapi alhamdulillahnya sih sampai sekarang itu Ella masih ngerasanya baik-baik aja. Ya, semoga Ini OTG. beneran baik-baik aja. Umi kan OTG lah. Apa, Pi? Umi itu OTG itu. Umi nggak ada sakit. Mungkin. Enggak, bukan mungkin. Kalau Umi istrinya Abi memang OTG. Oh. Iya. Ini ada yang punya asam lambung? Oh, saya tidak ada. Enggak ada. Ya. Karena awal penyakit di asam lambung. Nah, COVID kali ini tuh memang pertama kali nyerang asam lambung. Itu doang Abi ingetin, jangan sampai telatkan. Ya. Terus kalau jangan kayak orang kayak orang tidak ya. Teman-teman kita dekat jarak, udah pelan-pelan aja mundur. Pelan-pelan aja, jangan langsung bersatu musuh, karena psikologinya kita yang paling utama. Itu tuh. Oke ya. Insya Allah bermanfaat ya. Jadi kuncinya jangan panik ya, Bi. Iya, jangan panik. Betul. Oke, satu pertanyaan terakhir buat kalian yang paling sulit Abi jawab. Silakan. Dari Ella nih, Bi. Sempat ngerasa terganggu dalam faktor ekonomi atau alhamdulillahnya masih lancar-lancar aja? Karena kan yang kita tahu kan isolasi mandiri kan, Bi, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya cuma istirahat, memperbaiki imun.
Abi pengen nangis. Pengen nangis, jujur. Itu yang kata Ella itu benar. Alhamdulillah, Abi selama 1 bulan itu sampai hari ini itu belum mulai kerja. Jadi ada yang Abi kerjain itu kayak misalnya lagi ikut training ya, lagi training. Jadi memang yang pertama kali Abi sempat terpikir bagaimana sih saya makan, bagaimana sih saya hidup, anak istri saya mau makan bagaimana. Itu terpikir banget. Tapi setelah itu berapa selang ya menit doang, terus Abi pikir, saya ini kan miliknya Allah, ya kan? Ya kan? Nggak mungkin Allah itu sia-siakan kita. Saya kan hanya manusia biasa ini, ya kan? Habis itu apa? Banyak berbondong-bondong yang tadi ya di pertengahan tadi masyarakat ngantar ini beras apa semuanya, teman-teman ngantar madu yang masya Allah besar banget ya, besar banget manfaat. Kalau Allah kasih satu ujian, satu penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Ingat itu, pasti ada obatnya. Yang kedua, jangan takut kalau kalian itu nggak makan. Ya, jangan takut itu. Apalagi, ya Abi juga kepikiran. Tapi alhamdulillah orang banyak bantu dan Abi juga akan berusaha untuk berbaik sama berbalas budi. Jangan lupa jadi manusia juga balas budi ya. Nah, ini take and give aja. Jangan takut. Itu bagus, itu masalah perekonomian itu memang harus diangkat. Karena penyakit itu akan tambah jadi sakit. Mikir yang macam-macam. Ya. Jangan dipikirin mantan juga ya. Oke. Oke, terima kasih Abi untuk sharing-sharingnya hari ini. Terima kasih sekali lagi telah bersedia membantu tugas kelompok kami. Pokoknya banyak-banyak terima kasih, Bi. Mungkin cukup sekian diskusi kita hari ini, sharing-sharing kita hari ini. Bila ada salah atau kekurangan dari Ella dan teman-teman Ella semua, mohon maaf sebesar-besarnya, Bi. Iya, sama-sama doain kita semuanya sehat-sehat semua ya. Abi, Iya, Bi. Anissa, sehat semua. Oke. Iya. Makasih ya, Bi. Terima kasih ya, Bi. Assalamualaikum. Iya. Iya, insya Allah. Assalamualaikum. Enggak, Bi boleh ini keluar. Oke. Ya, terima kasih, Bi. Anissa. Alhamdulillah. Oke, Kak.